warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji Ujian Kinerja Pendidikan Profesi Guru tahap 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Putri Lucia, NPM saya 25144600958. Saya merupakan mahasiswi Prodi Ekonomi di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai materi kegiatan ekonomi di SMKS Nusantara dan Jambi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi semua. Gimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita doa. Silakan ketua kelas dimulai dulu doanya. Doa mulai. Amin ya rabbal alamin. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah berdoa. Sebelum itu, hanya hari ini kita pakai tema moto. Ahmad Abi Abdillah. Manjada manjada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Mantap. Kemudian Amelia Elsiani. Tadi Bu. Jesa. Tadi Bu. Gimana Jesa? Barang biro. Barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Oke, selanjutnya sebelum kita belajar, nah kita harus persiapan dulu. Coba lihat di bawah, samping kiri kanan, depan belakang. Coba lihat diri kalian, rapi tidak seragamnya. Yang laki-laki bajunya sudah dimasukkan belum? Lagu wajib. Kenapa kita harus menyanyikan lagu wajib nasional? Supaya rasa nasionalisme dalam diri kita terus bertambah. Silahkan kepada petugas untuk memimpin dan kalian semua silakan berdiri. Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Silakan duduk balik. Terima kasih Kak. Oke. Sudah mulai membara ya semangatnya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, ya. Tapi Ibu tetap akan membangkitkan semangat kalian kembali. Oke. Jadi kalau Ibu tanya, selamat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 luar biasa. Oke? Oke. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Boleh duduk kembali.
Jadi sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau kita berbincang dulu terkait dengan pengalaman kalian. Masing-masing punya pengalaman belajar? Ya. Selain makan, Ibu yakin kalian juga suka belajar. Contohnya adalah belajar kakak. Kantin. Kalian suka belajar kan? Suka berpakaian juga? Ya. Amel, suka banget Bu. Suka belajar juga? Oke, jadi masing-masing dari kita punya pengalaman belajar. Nah, maka Ibu punya pretest. Jadi salahkan punya pretest yang mana hari ini kita akan belajar terkait dengan kegiatan ekonomi. Jadi kalian bakal diuji terkait dengan pengetahuan awal. Jadi sejauh mana sih kalian tahu hal apa yang akan kita pelajari? Bisa diisi, silakan diisi ya. Silakan kalian isi sesuai pengetahuan kalian, tidak perlu tengok kanan, tengok kiri. Karena kita sudah exercise, jadi tentu kalian sedikit banyak sudah ada gambaran ya. Kita akan belajar terkait apa? Kegiatan ekonomi. Betul sekali, materi hari ini adalah kegiatan ekonomi. Nah, kalian juga harus tahu kenapa kita harus belajar kegiatan ekonomi. Aku akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama, kalian punya target setidaknya ketika sudah belajar dari kegiatan ekonomi, kalian harus paham kegiatan ekonomi itu apa sih pengertiannya, apa sih yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi. Nah, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Nah, inilah yang akan kita lakukan. Kita akan berkenalan dengan kegiatan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi 3 jenis kegiatan ekonomi. Jadi kalian harus tahu nih apa aja sih kegiatan ekonomi itu. Nah, ternyata kegiatan ekonomi ada 3 jenis. Kemudian apa lagi Bu? Selain kita tahu nih kegiatannya apa, kemudian jenisnya apa saja, kita juga harus tahu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dengan keterkaitannya. Jadi antara kegiatan 1, 2, dan 3 itu tuh apa sih keterkaitannya? Nah, itu yang akan kita pelajari. Sekarang silahkan perhatikan ke papan tulis. Kita akan bersama-sama nonton video pembelajaran. Setelah sudah belajar, manusia memiliki banyak kebutuhan yang meliputi sandang, papan, pangan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Kegiatan ekonomi adalah perilaku atau tindakan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi sudah berlangsung sejak zaman dahulu. Di zaman prasejarah, kegiatan ekonomi berupa berburu, membangun pemerintahan, bercocok tanam, dan beternak. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi bervariasi menjadi banyak. Sudah bisa dipahami ya dari video pembelajaran kita? Ya. Selanjutnya, Ibu
kalian boleh memilih kartu bentuk apapun yang kalian inginkan. Kemudian kalian nanti berkelompok bersama dengan teman-teman kalian yang memilih bentuk yang sama. Silakan. Ibu akan berbagi lembar kerja. Jadi berkelompok. Kalau ini kelompok apa tadi? Bintang. Kalau ini kelompok apa tadi? Bulan. Sebelum kalian mulai, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi, ini adalah lembar kerja kalian. Kalian diminta untuk membuat yang pertama, mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Jadi kalian beri contoh nyata dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian pelaku yang terlibat siapa saja. Kemudian tugas yang kedua, kalian menganalisa apa saja keterkaitan antara pelaku produksi, distribusi, dan konsumsi yang kalian pilih. Kemudian yang ketiga, kalian diminta untuk membuat bagan. Jadi boleh kalian gambar di kertas yang sudah Ibu sertakan. Kemudian yang terakhir adalah kalian mengisi refleksi dari hasil diskusi kalian. Ya, Bu. Ya. Oh iya iya. Nah ini baru ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 1 bagaimana? Sudah? Baik. Karena diskusinya sudah selesai semua, tugasnya sudah selesai semua, sekarang waktunya presentasi. Jadi masing-masing dari kalian boleh mempresentasikan selama 5 menit. Jadi tiap kelompok punya jatah 5 menit untuk mempresentasikan hasilnya. Kemudian setiap sesi kalian boleh bertanya ke kelompok yang presentasi. Silakan kelompok 3. Perkenalkan nama kalian masing-masing ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya dari kelompok hati
Derajat tanya kawan. Saya berganti. Saya mengatur sekali adalah Kami di sini representasikan hasil jawaban kami tentang ekonomi. yang pertama itu identifikasi kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ada produksi, contoh nyata di sekitarnya yaitu peternak menghasilkan susu sapi. Pelaku yang terlibat yaitu peternak. Kedua distribusi, contoh nyata di sekitar itu susu dipasarkan ke minimarket. Dan pelaku yang terlibat itu distributor dan toko retail. Yang terakhir itu ada konsumsi. Contoh nyata di sekitar warga membeli susu untuk dikonsumsi. Pelaku yang terlibat yaitu masyarakat. Susu dihasilkan oleh peternak produksi supaya sampai ke masyarakat. Susu harus melewati jauh distribusi melalui agen atau minimarket. Konsumen tidak membeli dan mengkonsumsi susu. Jika salah satu keluarga terkunci, maka rantai ekonomi tidak berjalan lancar. Yang referensi kelompok satu apa yang harus saya dari ini kemungkinan setiap tahap dalam kegiatan ekonomi. Kedua, bagaimana yang harus dilakukan untuk orang umum mencari contoh hal yang benar dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana kerjasama bapak ini semua anggota aktif berdiskusi dan berbicara. Ini hasil bagian sederhana dari kelompok 3. Produksinya di sini dari peternak sapi, kemudian distributornya penjual sapi dan konsumennya masyarakat yang menjadi konsumen. Kami berikan jadi jawab silakan bertanya. Mengapa konsumen lebih memilih susu kemasan dari minimarket dibandingkan membeli langsung dari peternak? Lagi. Bagaimana strategi agar peternak lokal bisa bersaing dengan produksi susu kemasan di pasar? Oke, saya akan bertanya dulu. Jadi, karena susu kemasan dikarcis, higienis, dan tambahan dan mudah ditemukan di minimarket, sedangkan susu segar dari peternak perlu terlebih dahulu. Terus kemudian di jalur kedua yaitu peternak bisa membuat koperasi mengolah susu dari produk olahan seperti yogurt dan keju. Dan memasukkan lewat media sosial atau marketplace agar bagaimana luas. Lagi. Ada yang bertanya lagi? Sampai tutup kami pantun. Hari ini kita bersama Abi. Kasihnya kue lapis. Akan kami tutup presentasi ini. Karena waktunya sudah habis. Nah, ini assalamualaikum. Kalian masing-masing kelompok sudah melakukan diskusi yang kalian masing-masing sudah kerjakan tadi. Masing-masing juga sudah punya jawaban dari permasalahan yang ada. Nah, dari hasil diskusi tadi, kira-kira ada nggak yang mau membantu menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan hasil diskusi? Ayo Cesa. Kesimpulannya kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ketiganya ini saling terhubung, tidak bisa dipisahkan. Oke. Jadi dari hasil diskusi itu kita bisa sama-sama menyimpulkan terkait dengan bagaimana dari keterikatan ya antara produksi,
ya. Jadi di sini Ibu ingin kalian isi lembar refleksi dan juga post test. Silakan diisi lembar refleksi dan juga post testnya. Ibu beri waktu 10 menit. Ya. Selesai? Udah. Oke. Sebelum Ibu minta untuk kalian mewakili untuk membacakan refleksi, Ibu pengen semangatnya tetap membara hingga jam terakhir. Oke, boleh berdiri. Berdiri, Adi. Berdiri, Adi. Oke, Ibu punya 5 tepung, jadi kalian nanti harus tepung sesuai dengan instruksi Ibu. Bisa? Bisa. Baik, Ibu contohkan ya. Tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4. Ibu yang konsentrasi dulu ya. Mulai tepung 4, tepung 5. Oke, paham ya? Paham. Sekarang kita sama-sama tepung 1, tepung 2, tepung 3, tepung 4, tepung 5. 5 3 kali. Oke, masih konsentrasi? Selamat pagi. Pagi luar biasa. Semangatnya tetap membara ya. Tepuk tangan kita semua. Oke. Tadi sudah ngisi refleksi? Sudah. Sekarang Ibu minta berdu-berdu. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kalian untuk membacakan apa yang sudah kalian tulis. Boleh? Boleh. Jadi ternyata diskusi dan asesmen ini membuat saya lebih tahu terhadap peran setiap pihak dalam kegiatan ekonomi. Dulu saya hanya berpikir membeli barang itu hal biasa, tapi sekarang saya tahu ada perjalanan panjang barang dari produsen hingga selesai di tangan manajemen. Sehingga hal ini membuat saya lebih menghargai setiap proses ekonomi. Oke, ada yang lain? Gimana? Saya belajar bahwa produksi, distribusi, dan konsumsi adalah satu kesatuan yang saling berhubungan. Jika salah satu tidak berjalan, kegiatan ekonomi bisa berhenti. Hal ini mengajarkan saya bahwa setiap orang, baik produsen
kegiatan ekonomi itu ada 3 macam loh. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi itu kegiatan apa? Kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengkonsumsi barang atau jasa. Di manakah peran kita? Konsumsi. Karena kalian makan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di suatu hari nanti kalian bisa jadi produsen atau pelaku produksi dan juga distributor atau pelaku yang mengantarkan barang dan jasa. Nah, dari ketiga kegiatan ini saling berkaitan, jadi tidak bisa kita pisahkan satu sama